bahaya. Kenapa? Sungai Efrat udah mengering. Waduh. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Ihsan Tanjung dan Billy Joafa untuk membahas apakah benar Sungai Efrat yang telah mengering menunjukkan kiamat semakin dekat. Di Sungai Yufrat itu sudah mengering, maka akan muncul Jabalin min Zahab, satu gunung emas di baliknya. Ya, dan ketika gunung emas itu sudah menjadi sesuatu yang begitu tampak, ya, maka mereka tentunya pemburu dunia, ya, sangat istilahnya Berbondong-bondong. ya sangat ingin untuk mendapatkannya. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang selalu support di sini. Dan alhamdulillah sekarang saya nggak sendirian. Ini ada Bang Billy. Masya Allah, mari, Ustadz mari. Influencer muda, alhamdulillah. Influencer muda ini yang memantau per detiknya matahari geser, beliau nih tahu. Masya Allah. Pembicaraan apa aja di sosial media, di TikTok mengenai akhir zaman udah kecatat semua. Karena kepo. Karena Ingin tahu. kepo. Ya. Emang buru-buru kiamat apa bukan? Enggak lah, maksudnya kita kan mempersiapkan, takut juga nih akhir zaman. Gitu ya. Jadi segala hal kekisruhan politik segala macam udah biasa. Udah biasa. Karena itu bagian dari fenomena tanda ya. Betul. Waduh. Nah ini kabarnya kan kemarin kasih tahu tuh. Nah, iya. Sungai Efrat udah ngering katanya. Sungai Efrat yang di itu Irak. Jakarta. Bukan. Emang ada di Jakarta? Nggak ada. Ada kan? Di Irak Ngering. dong. Di Irak ngering. Ada berapa evidence yang situ, berapa postingan yang bilang begitu? Banyak sih, udah beberapa berita dari 2014 sudah. Billy pernah lihat juga beritanya. Sampai sekarang udah makin kering. Wah. Apakah benar Sungai Efrat yang ada di postingan-postingan tersebut adalah Sungai Efrat yang dimaksud? Nah, oleh sebab itu kali ini kita kedatangan seperti biasa guru kita yang akan menjelaskan apakah ini pertanda dari tanda-tanda menuju akhir zaman yang sudah kita ulas di beberapa episode belakangan ini. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita Ustadz Ihsan Tanjung. Assalalamaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustadz, Sehat, Mas Ari? Alhamdulillah. Ya. Kenalin ini Billy, Ustadz. Billy, Ustadz. Nah, pemantau antum juga nih. Sering dengar kajian Ustadz. Alhamdulillah. Nah, begini Ustadz, ini ada pertanyaan. Langsung silakan. Mas Ari dulu langsung Billy berarti. Udah tadi makanya soal sungai. Saya Ustadz tentang Sungai Efrat kemarin sempat Billy lihat lagi nih yang terbaru, dikabarkan katanya udah semakin mengering dan nanti di akhir zaman akan muncul gunung emas yang nanti orang-orang akan berbondong di seluruh dunia untuk merebutkannya. Itu bagaimana pandangannya Ustadz? Apakah benar sungai itu yang sama saat yang antum pernah utarakan gitu? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Memang di dalam hadis mengenai alamatus sa'ah, salah satunya adalah mengenai mengeringnya Yufrat, ya, Sungai Yufrat. Furat, ya, di dalam hadisnya disebutnya Furat, ya, Sungai Yufrat. Dan memang Sungai Yufrat itu sungai yang banyak mengalir di Irak. Dia dari arah Turki ke selatan begitu, melewati Irak. Dan sudah sekitar 18 meter dia mengalami penyurutan, ya, sehingga sekarang ini sudah mulai banyak terlihat di sana sini di alur sungai itu, ya kan, dasar dari sungainya itu, tanahnya itu sudah mulai terkuak gitu, tersingkap. Nah, cuma memang menariknya hadis itu menyebutkan bahwa ketika nanti Sungai Yufrat itu sudah mengering, maka akan muncul Jabalin min Zahab, satu gunung emas di baliknya, ya. Dan ketika gunung emas itu sudah menjadi sesuatu yang begitu tampak, ya, maka mereka tentunya pemburu dunia, ya, sangat istilahnya berbondong-bondong. Ya, sangat ingin untuk mendapatkannya. Sehingga Nabi SAW sampai menggambarkan bahwa orang akan berdatangan, namun mereka karena ingin begitu rakusnya tamaknya, mereka sampai saling berbunuhan. Dan dari setiap 100 orang yang datang, 99 akan tewas. Dan masing-masing mereka meyakini sayalah orang yang akan beruntung. Begitu. Nah, dan ada satu catatan dari Nabi, bila itu terjadi, hendaknya kalian jangan terlibat di dalamnya. Kalian itu maksudnya kaum beriman, ya, umat Islam. Kita dilarang malah. Dilarang untuk terlibat di dalamnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita
kaitkan dengan time frame yang dibahas oleh Syekh Mubayyad menulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Beliau itu mengkaitkan fenomena munculnya gunung emas dan manusia berebutan sampai saling berperang, berbunuhan ya, dari 199 tewas itu merupakan salah satu tanda pendahuluan menjelang zuhur al-Mahdi, menjelang tampilnya atau munculnya Imam Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu al-Mahdi ya, di samping beberapa tanda-tanda lainnya. Maka kalau memang ini benar ya, memang dalam waktu dekat ini akan terjadi, maka itu menjadi salah satu fenomena pertanda Al-Mahdi akan datang. Padahal ada pertanda-pertanda lainnya yang juga sekarang ini sudah mulai kelihatan gitu. Karena Syekh Mubayyad menyebutkan ada 6 pertanda. Ya, diantaranya adalah merajalelanya kezaliman di dunia, ya, itu jelas sekarang ya sudah terjadi. Kemudian yang kedua, munculnya fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima itu punya kriteria tersendiri, tapi yang jelas kriteria-kriteria dari fitnah Duhaima itu sepertinya juga sekarang sudah tampil. Gitu. Karena fitnah Duhaima itu kata hadis Nabi mengatakan dia akan menampar setiap orang dari umatku pada masa itu. Artinya dia berskala global, fitnah Duhaima itu. Terus yang kedua, cirinya fitnah Duhaima itu adalah orang di pagi hari masih beriman, sore kafir, begitu, atau sore hari masih beriman, paginya kafir. Jadi fenomena kemurtadan itu menjadi sesuatu yang begitu tampak, begitu. Semudah. Ya. Terus ciri fitnah Duhaima juga adalah kalau ada yang mengatakan oh sudah berlalu, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi kayak sesuatu yang naik turun gitu, naik turun. Makanya untuk ciri yang ketiga ini ada beberapa tafsiran. Ada tafsiran yang mengatakan fitnah Duhaima itu adalah war on terror. Gitu. War on terror itu kan sesuatu yang sebenarnya bahasa mereka, hakikatnya adalah war on Islam. Gitu. Nah, dan dia sifatnya kan kayak timbul tenggelam. Kalau lagi heboh banget gitu, kalau lagi enggak kan turun gitu. Bahkan di skala negeri ini pun begitu. Ada kayak musimannya gitu, perang lawan teroris gitu. Kalau lagi nggak ada dananya ya agak ini ya. Tiba-tiba ada teroris aja gitu. Tapi yang jelas Nabi mengisyaratkan seperti itu. Makanya ada juga yang mengartikan ciri yang ketiga ini dia sudah berlalu atau muncul lagi gitu kan. Itu adalah fenomena demokrasi. Gitu. Karena demokrasi juga gitu. Ada yang sekali 4 tahun, ada yang sekali 5 tahun heboh gitu, ya kan? Rame gitu. Hebohnya ada siklusnya. Ada siklusnya gitu, ya kan? Terus ketika udah berlalu, udah tenang nih gitu. Tahu-tahu heboh lagi. Gitu. Nah, tapi ada juga yang mengartikannya sebagai peristiwa yang kita alami kemarin selama 3 tahun. Itu yang secara formal globalnya disebutnya dengan pandemi. Tapi kalangan yang mengkritisi menyebutnya plandemi kan gitu. Kan sudah hilang nih. Tiba-tiba sekarang udah mulai kedengeran lagi nih, muncul lagi nih monyet, cacar monyet, monkeypox kan, dan sudah disiapkan nih vaksinnya lagi gitu. Nah, tapi kan yang terjadinya tuh monkey itu 2022 awalnya. Apa tuh? Monkey virus ini. Ya, itu ini saja kemungkinan gitu kan. Nah, terus yang keempat ciri dari fitnah Duhaima itu bahwa nanti umat ini akan mengalami pembelahan. Gitu, menjadi 2 kemah ya. Jadi kemah itu diistilahkan dengan fustotain 2 kemah. Fustotun imanin la nifaqa fihi, kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustotun nifaqin la imana fihi, sedangkan yang satu lagi kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya. Jadi kalau sama Islam itu. Iya, artinya masyarakat tuh akan terbelah menjadi 2 seperti itu. Begitu. Dan kalau kita lihat sekarang ini kelihatannya itu juga semakin mengkristal ya, kita lihat. Apalagi semenjak Ma'rakah Tufanul Aqsa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan Ma'rakah Tufanul Aqsa, pembelahan itu bukan hanya di dunia Islam, di dunia secara umum. Gitu. Sehingga di masyarakat barat sekalipun yang bukan muslim juga terjadi pembelahan kan. Gitu, yang pro Zionis dengan yang pro Palestina. Gitu. Dan biasanya mereka yang tadinya pro Zionis menjadi pro Palestina itu nggak berhenti pada pro Palestina saja, tapi terus menjadi kagum dengan ahli Syam, warga Syam yang begitu resilient begitu ini, akhirnya mereka penasaran cari tahu apa rahasianya, ketemu Islam gitu. Maka terjadi hujan hidayah gitu. Ya kan? Nah, jadi
fitnah Duhaimah ini sepertinya juga sudah terjadi sekarang. terjadi. Nah, yang ketiga ini yang kita masih menanti-nanti, ini terbunuhnya nafsun zakiyah. Ya, terbunuhnya sosok ya jiwa yang suci. Yang dalam hadisnya dikatakan begitu dia terbunuh, murkalah ahlus sama dan ahlul ard, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi marah. Karena dia terkenal orang yang sangat berjiwa suci begitu. Ya, walaupun ini juga sudah mulai ada penafsiran-penafsiran. Gitu, ada penafsiran bahwa sudah terbunuh. Itu, dan salah satu penafsiran yang menarik adalah tampaknya nafsun zakiyah itu bukan satu diri, tetapi banyak diri gitu. Dan dalam hal ini anak-anak Gaza itu disebut sebagai nafsun zakiyah. Karena jelas kan anak kecil kan jiwanya suci. Ya, dan memang kemurkaan dunia itu kan luar biasa, menyaksikan anak-anak Gaza yang makin hari makin banyak saja yang terbunuh kan, terbantai begitu. Jadi dari sungai ini ternyata adalah runutan dari berbagai. Iya, kalau kita baca time frame menurut Syekh Mubayyad, peristiwa munculnya gunung emas di Sungai Yufrat ini salah satu dari pertanda-pertanda kemunculan Al-Mahdi. Ya. Nah, saya selesaikan dulu ya. Nah, terus yang keempat, terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang besar, peristiwa-peristiwa alami yang besar, walaupun ini lebih banyak ke arah langit. Gitu. Jadi fenomena-fenomena di langit nanti akan muncul seperti bintang berekor yang muncul selama beberapa malam gitu, dan bentuk tampilannya itu agak unik gitu, karena dia seperti swirling gitu. Swirling itu artinya apa? Swirling Kayak ini muter-muter apa gimana? Muter-muter gitu, membentuk gerakan berputar gitu. Kayak spiral gitu ya? Nah, spiral. Gitu, ya, swirling gitu, ya kan? Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri akan munculnya Al-Mahdi. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, munculnya Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Nah, Taifah Mansurah ini dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, enggak akan henti-hentinya ada sekelompok dari umatku yang membela al-haq, kebenaran, ya, dan mereka akan terus-menerus memenangkan pertarungan, ya, sekalipun mereka disakiti, sekalipun mereka dicelakakan, sekalipun mereka dipotong fasilitas perjuangannya gitu kan, tapi mereka terus hadir gitu dalam sepanjang masa begitu. Nah, Taifah Mansurah ini kalau menurut hemat kami ini juga sudah muncul. Tadinya kita hanya memahaminya Taifah Mansurah itu yang agak fantastis tuh di Afghanistan. Gitu, karena Afghanistan kan Masya Allah ya, mujahidinnya bukan saja sukses mengusir kekuatan blok timur komunis Soviet, tapi kemudian blok barat Amerika Serikat juga, bahkan dengan NATO-nya hengkang juga kan, walaupun yang satu lebih panjang, yang ini 11 tahun waktu Soviet, sedangkan yang ini 20 tahun, 21 tahun begitu ya kan. Tapi kan memang kelihatan gitu bahwa mujahidin Afgan itu Taifah Mansurah, nggak bisa dikalahkan juga, tak terkalahkan. Nah, sekarang dengan Ma'rokah Tufanul Aqsa, akhirnya dunia pun menyadari rupanya para mujahidin Palestina ini juga layak disebut Taifah Mansurah, karena hadisnya bahkan secara spesifik menyebutkan ketika para sahabat nanya di mana keberadaan Taifah Mansurah itu, Nabi bilang di Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan di sekitaran Baitul Maqdis. Gitu. Tanah Syam berarti ya? Iya, Tanah Syam. Wah, cuma gara-gara sungai doang nih ternyata banyak ya tanda kesana. Tapi Ustaz, itu kan sungai Yufrat panjang, Ustaz. Panjang. Apakah yang mengering semua? Kalau di situ nggak disebutkan, Ustaz, part mananya mengering atau semuanya, atau mengering itu udah termasuk bagian dari itu? Nggak disebut. Nggak disebut ya? Secara secara spesifik apakah seluruhnya, apakah sebagiannya, tapi kan yang menjadi kuncinya adalah ketika dia sudah mengering, puncaknya muncul Jabalain min Zahab tadi, gunung emas itu, dan itu yang mengundang berdatangannya ya kekuatan-kekuatan dunia yang memperebutkannya. Yang nongol yang itu ya, gambar itu ya, ada tower itu ya? Iya, tower itu awalnya full kan, airnya di atas, sekarang udah di bawah. Ya itu tadi turun 18 meter kan? 18 meter. Menyusut saatnya. Menyusut. Berarti kalau ada gunung emas di dasar sungainya itu, kalau udah sampai dasar banget akan mulai kelihatan. Misalnya mungkin logikanya kan seperti itu ya. Iya, benar. Tapi ini udah sampai kering belum sih gambarnya? Kemana sih sempat lihatnya udah sampai hampir kering. Hampir. Cuma gini, kan tadi kalau kita lihat time frame,
ada satu catatan pertanda yang disebut dengan peristiwa-peristiwa alami yang besar. Nah, peristiwa alami yang besar ini, kalau dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad tuh menganalisis dan mengkaitkan dengan dalil-dalil lainnya, bahwa justru peristiwa alam itulah yang menyebabkan munculnya Gunung Emas itu. Jadi sepertinya nanti ada entah perpaduan antara gempa dengan mungkin hantaman dari langit gitu ya, benda apa kepingan-kepingan batu berjatuhan dari langit ya kan, menggoncangkan wilayah situ yang tiba-tiba memunculkan Gunung Emas itu. Wallahu a'lam Tapi bishawab. kalau ada pasti heboh banget. Pasti. Kalau ada pasti, ya beneran katanya nih. Waduh, itu tapi belum ada ini ya Sat ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya dari kering ke Gunung Emas berapa tahun gitu kali gitu. Belum, jaraknya berapa lama gitu, Sat? Nggak ada, Sat ya? Gini, Nafsiran, Sat. kalau saya melihat bahwa karena tanda demi tanda tadi, sebenarnya kan kalau kita tadi bahas tuh rata-rata sudah bisa dicontreng kan, gitu. Nah kalau yang lain-lainnya sudah bisa dicontreng, kecuali nafsun zakiyah ya, kita masih nunggu-nunggu nih. Kemarin banyak orang atau ada sebagian orang yang mulai menduga apa Ismail Haniyeh nafsun zakiyah, tapi tampaknya tingkat kemurkaan masyarakat kan nggak terlalu besar kan. Memang dunia Islam sangat kehilangan gitu. Tapi kan di kalangan yang ngaku ngaji aja berbeda-beda gitu. Iya, ada benar. yang cuek aja gitu. Ada yang bilang dia Syi'i kan gitu. Gitu ya kan, sampai disolatin orang Syiah. Masa yang nyolatin orang Syiah pasti Syiahnya yang disolatin. Kan lucu juga. Ada foto ketika beliau di Iran, ketika sholat diajak sholat bareng, dia nggak sholat. Fotonya beredar. Jadi Iran aslinya pejabat yang sholat, dianya duduk. Ya, Ada fotonya begitu. Ya menunjukkan kalau dia kan nggak ya maksudnya. Nah jadi tapi yang lain kan dicontreng nih. Kita kalau kita lihat nih, yang lain sudah layak dicontreng, gitu. Belum lagi ada satu hadis yang ini juga saya ibaratnya kayak baru ngeh juga gitu. Saya lagi browsing gitu terus lihat ada satu bahasan yang mengatakan bahwa perang di Gaza ini sejak 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan begitu. Jadi bunyi hadisnya begini, inna awalu hadzal amr an-nubuwatu wa rahmah. Sesungguhnya awal mula urusan agama ini itu ditandai dengan kenabian dan rahmah. Ya. Thumma al-khilafatu war rahmah, kemudian kekhalifahan dan rahmah. Thumma mulkan wa rahmah, kemudian kerajaan-kerajaan dan rahmah. Thumma yakatadamuna ya kama takadamu al-hamir. Kemudian manusia akan memperebutkan kepemimpinan kekuasaan laksana gigitan keledai. Gitu. Nah, jadi ini awal hadisnya seperti ini. Dan ini berarti hadis ini ingin menggambarkan perubahan keadaan umat Islam dari waktu ke waktu. Gitu. Dan kalau saya karena sering membahas satu hadis lagi yang mirip seperti ini, hadis yang satu lagi itu cocok sekali dengan hadis ini. Karena hadis yang satu lagi bunyinya takunun nubuwata fikum masyaallahu an takun, akan berlangsung kenabian di tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak muncullah al khilafatu ala minhajin nubuwah, selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak dicabut masa itu, muncul masa yang ketiga mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah, ini persis kan, mirip sekali gitu. Tapi kalau di sini bahasanya kenabian dan rahmah, kekhalifahan dan rahmah, kerajaan-kerajaan dan rahmah. Sesudah itu yatakadamuna, kemudian manusia berebut ya, mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan laksana gigitan keledai. Nah, kalau di dalam hadis yang ini disebutnya era mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Rupanya penguasa yang memaksakan kehendak ini ya berawal dari orang-orang yang memperebutkan kayak gigitan keledai. Dan sekarang kita makin melihat kan bahwa pola sistem pemilihan sekarang ini kan memang kayak perlombaan lihat keledai berebut kan. Berarti di mana-mana Sebentar, ini belum selesai. Nah, kata Nabi, kalau era itu sudah datang, era manusia memperebutkannya seperti gigitan keledai, alaikum bil jihad, kalian wajib berjihad. Wa inna afdalu jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad yang paling afdal, yang paling utama yang kalian lakukan di masa itu namanya ar-ribat. Tahu ar-ribat? Ar-ribat itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ada dua pengertiannya. Pengertian pertama, ribat itu berjaga-jaga menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Itu disebut ribat. Jadi misalnya kita sholat maghrib nih ke masjid.
Habis sholat maghrib kita wirid, habis wirid kita baca Al-Quran, terus sambil nungguin isya. Nah itu kita lagi ribat. Itu ribat. Itu ribat, berjaga-jaga, ya kan? Tapi ada pengertian ribat yang kedua dan ada hadisnya juga. Jadi ribat yang kedua itu berjaga-jaga di tepi negeri dari serangan musuh. Gitu. Itu ribat. Gitu. Jadi kata Nabi, di masa itu jihad yang paling afdol tuh ribat, berjaga-jaga di tepi negeri. Wa inna afdal ribatikum, sedangkan ribat kalian yang paling afdol di masa itu Asqalan. Adanya di Asqalan. Asbahan Ustaz. Nah, Asqalan. Oh, Asqalan. Beda. Asqalan. Jadi kalau kita lihat peta dunia sekarang, Asqalan itu di mana? Ashkelon. Askelon. Nah, Ashkelon ini di luar Gaza, di sebelah utaranya. Itulah Ashkelon, sebuah kota ya, namanya Ashkelon yang Israel mengklaim negeri mereka, ya kita tentu menyebut itu di Palestina kan gitu. Nah, apa yang menarik dengan hadis ini? Kenapa kalau ribat yang paling afdol tuh di masa itu adalah di Asqalan, terus apa hubungannya dengan sekarang yang sedang terjadi? Nah, hubungannya itu yang disebut Asqalan di masa lalu itu wilayah yang mencakup kota Ashkelon sekarang, seluruhnya sampai ke selatan sampai ke perbatasan Mesir yang berarti mencakup seluruh Gaza. Oh, jadi kalau ungkapannya itu Gaza termasuk Askelon berarti? Betul. Jadi Oh. Imam Syafi'i ya, itu dalam beberapa kitab disebutnya berasal dari Gaza, tapi di kitab lain disebutnya dari Askelon. Karena di masa lalu istilah Askelon itu wilayah yang luas yang mencakup Gaza. Gitu. Kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Asqalan gitu. Oh, berarti yang dimaksud ribat tadi kalau kita berada di Gaza dong berarti? Ya, jadi ribat yang paling afdol di masa ketika manusia berebut kekuasaan kayak gigitan keledai itu adanya di Askelon yang berarti mencakup seluruh Gaza itu. Berarti Nabi sedang bicarakan ini tentang hal ini. Makanya wajar kalau kita lihat begitu banyak video-video yang memperlihatkan orang-orang Gaza kalau ditanya mau meninggalkan Gaza apa enggak mau. Gitu. Kami mending mati syahid di sini. Karena di sini negeri kami, negeri ayah ibu kami, kakek nenek kami, dan di sini ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis. Kami lebih baik mati syahid di sini daripada kami pergi mengungsi ke Mesir, tapi kami terhina karena meninggalkan negeri ini yang harus kami jaga. Masya Allah. Wah, sampai kemarin tamu kita anak-anak Gaza ya, Gaza. gini bilang, kalau bagaimana ini misalnya meninggalkan Gaza? Kalau saya mending kalau mati di Gaza. Masih anak-anak ngomong begitu. Masya Allah. Jadi kalau kita kaitkan semua ini, tanda-tanda pendahuluan menjelang Al-Mahdi muncul, sementara kita sekarang sedang berada di era orang pada berebut kekuasaan kayak gigitan keledai, ya kan? Dan itu berarti di era itu yang wajib kita lakukan itu jihad, dan jihad yang paling baik itu ribat, dan ribat yang paling bagus adalah di Askelon. Berarti wajar kalau kita semua harus menghayati bahwa perang Ma'rakah Tufanul Aqsa ini perang kita. Gitu. Karena sekalipun kita nggak berada di sana, kita harus support. Gitu. Ya, kita harus berada dalam satu perasaan yang sama. Itu yang selalu saya katakan waktu di tanggal 7 Oktober si Netanyahu muncul di televisinya Israel mengumumkan Israel is at war, Israel dalam keadaan perang. We are at war with Hamas. Kita sedang perang lawan Hamas. Ini bohong. Mereka bukan perang lawan Hamas, bukan perang lawan Gaza, bukan perang lawan Palestina, tapi perang lawan seluruh Muslim di seluruh dunia. Itu penghayatan yang harus kita miliki. Karena apa? Ini ribat yang dimaksud. Yang kata Nabi, di era nanti orang sudah pada sibuk berebutan kekuasaan kayak gigitan keledai, ya kita harus sibuk jihad, sibuk ribat. Dan ribat di mana yang terbaik? Di Asqalan. Kita nggak bisa ke sana sekarang. Dihalangi oleh nasionalisme, dihalangi oleh ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat sempit ini. Kan tapi gitu. kalau kita ikut posting support ke sana termasuk itu? Itu termasuk. Karena Karena pada hakikatnya sekarang ini perang tuh ada dua, ada yang namanya jihad askari, ya perang militer di situ, benturan langsung, atau ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini, perang narasi. Ya termasuk ini, mudah-mudahan ini dikategorikan sebagai kita sedang mendukung ribat di Asqalan. Waduh, amin. Insyaallah. Dan Billy pernah dengar juga Ustaz, berarti di akhir zaman juga Rasul pernah bilang tempat yang paling aman tuh di Palestina saja. Ya sekalipun tempat yang paling aman itu berkaitan dengan ketika sudah apa. Tentunya ketika kita sudah berjaya nantinya. Ya kan, disitulah tempat yang paling aman. Karena itu pusatnya. Ya, karena memang nanti ketika kita berjaya kembali, yang berarti kita masuk ke era khilafah ala minhajin nubuwah kembali, asimatul khilafah Baitul Maqdis gitu. Ibu kotanya khilafah memang di Baitul Maqdis gitu. Berarti sekarang nih kita kayak lagi ngisiin form
tanda-tanda akhir zaman tuh apa aja? Yang Mana udah yang udah? diceklis. Nah, yang udah di checklist gitu yang ya. udah di Ini checklist ya. sisa-sisanya yang belum terjadi masih kosong gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi kalau kita kaitkan, memang ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis sehingga kita nggak bisa mengatakan statement ini 100% benar. Ya. Tapi yang ngomong juga bukan sembarangan orang, Ya. ya kan? Yang ngomong adalah seorang yang sudah membuktikan rela menyerahkan jiwanya kepada Allah sehingga dia insya Allah matinya syahid, yaitu Ahmad Yasin, rahimahullah. Masya Allah. Ahmad Yasin kan ditanya, Ah. ya kan, apa pendapat tentang negara Israel? Dia bilang dia adalah sebuah entitas yang pasti akan hancur. Loh, dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ya dari fakta sejarah sunnatullah bahwa entitas manapun yang dibangun berdasarkan kedustaan, perampasan hak bangsa lain, ya kan, kezoliman, pasti akan hancur. Baik, kalau begitu Anda punya prediksi kapan hancurnya? Punya. Kapan? 2027. Gitu. Atas dasar apa? Atas dasar ayat. Ayat Quran sering menyebut angka arba'ina sanah, 40 tahun. Dan angka itu sering dikaitkan dengan pergantian generasi. Gitu. Nah, 1947 atau 1948 itu awal mula berdirinya formalnya negara haram Israel kan. Ya. Nah, setelah 40 tahun ini, selama 40 tahun bangsa Palestina itu menjadi bangsa yang kayak terhina gitu, terbuang, terusir, diaspora segala macam gitu kan. Tapi 40 tahun berikutnya 1987 ya kan, berdirilah yang namanya Gerakan Perlawanan Islam yang dibangun sama Syekh Ahmad Yasin ini. Gitu. Nah, dia yakin semenjak ini berdiri akan terjadi proses pergantian generasi 40 tahun berikutnya. Dari 1987 tambah 40 berapa? 2027 gitu. Nah, sekarang belum 2027 saja. Buah dari kerjanya Syekh Ahmad Yasin mencetak kader-kader Hamas atau Mujahidin Brigade Al-Qassam ini baru berapa 36 tahun kan. Dari 1987 ke 2023 kemarin kan 36 tahun, sekarang 37 tahun. Kelihatannya udah megap-megap nih Israel. Kan hadis Nabi mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Sedangkan di hadis yang lain Nabi mengatakan menjelang kiamat sudah dekat sekali akan ada angin lembut yang lembutnya seperti sutra, aromanya wangi seperti misik, menyebar dari Yaman, dalam hadis yang lain dari Syam, dan angin ini ketika berhembus menyentuh orang-orang beriman itu akan tercabut nyawanya. Gitu. Lalu yang tersisa nanti ketika semua orang beriman sudah tercabut nyawanya, bahkan sampai disebutkan hatta yang imannya tinggal seberat biji zarah asalkan ada iman, itu tercabut nyawanya karena angin itu. Sehingga tersisalah syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, yang berarti orang-orang kafir 24 karat. Itu yang tersisa, yang masih hidup. Itu sama sekali nggak ada imannya. Nah, mereka itulah yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Dan itu berarti hanya satu tanda besar lagi,